Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jumpa lagi dengan saya Dara Hairunisa, CGP Angkatan 7 dari Jakarta Utara, DKI Jakarta. Kali ini saya akan menampilkan video demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus pada demonstrasi kontekstual kali ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Kegiatan pada demonstrasi kontekstual kali ini adalah melakukan wawancara kepada 2 kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Wawancara dilakukan sebanyak 2 kali dengan 2 narasumber. Yang pertama adalah Ibu Eko Siswanti SPD selaku Kepala SDN Kalibaru 05 Pagi Jakarta Utara, tempat di mana saya bertugas. Kemudian yang kedua adalah Ibu Toainsi SPD selaku Kepala SDN Kalibaru 07 Jakarta Utara. Mari kita simak video wawancara pertama dengan narasumber Ibu Eko Siswanti SPD selaku Kepala SDN Kalibaru 05 Jakarta Utara. Assalamualaikum Bu Eko. Waalaikumsalam Bu Dara. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Dara gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Masih lancar puasanya nih. Amin. Mudah-mudahan. Ini Bu, pada kesempatan ini saya mau izin sama Ibu, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang telah Ibu jalankan selama ini sebagai kepala sekolah. Gitu. Baik Bu ya. Pertanyaan ini terkait dengan ini sih Bu, pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika gitu Bu, yang kasusnya itu kira benar lawan benar gitu. Selama ini ada nggak sih Bu kasus-kasus atau contoh gitu di mana ada apa ya permasalahan yang membuat dilema gitu sebagai seorang pemimpin gitu Bu, kasus yang ambilan keputusannya tuh jadinya menimbulkan apa ya dilema bagi Ibu karena yang satu benar satu lagi benar gitu Bu, ada nggak contohnya gitu Bu? Sebenarnya sih ada ya Bu Dara. Di beberapa kasus di sekolah. Cuma ya kita bisa, kalau benar lawan benar, artinya kita kan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi kita harus mengambil keputusan itu berdasarkan masukan dari teman-teman yang lain. Jadi saya tidak bisa setiap mengambil keputusan itu harus mengambil keputusan sendiri, apalagi itu berkaitan dengan dilema etika. Biasanya kadang berkaitan dengan peserta didik, namanya. Ketika ada anak yang memang menurut guru yang satu dia tidak pantas sekolah di sini Bu karena sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak pantas di sekolah. Tapi kan itu tidak bisa kita ambil keputusan, anak tersebut harus kita keluarkan. Maka kita harus ambil keputusan itu bersama teman-teman yang lain. Artinya kita harus mendapat mencari tahu tentang anak tersebut dari guru yang lain. Karena mungkin ada beberapa guru yang pernah mengajar dia gitu kan. Jadi bagaimana menurut pandangan guru yang lain gitu. Tidak bisa mengambil keputusan sepihak, saya mengambil keputusan itu sendiri. Jadi ketika itu sudah kita sepakati, kita tanyakan dengan guru-guru dan kita ambil kesimpulannya gitu. Baru kita bisa ambil kesimpulannya agar anak itu juga tetap bisa sekolah di sekolah ini, karena memang kan dilema kalau kita keluarkan sepihak nanti kita yang salah. Karena itu kan anak
tersebut seandainya itu memang kasusnya di siswa dia kan masih punya hak untuk sekolah kan, iya. Jadi kita cari apa namanya, cari rumusan masalah dulu gitu kan, kita sama-sama putuskan masalah penyelesaiannya bersama-sama agar penyelesaian masalahnya itu bisa menguntungkan dari semua pihak, tidak hanya saya sebagai kepala sekolah memutuskan gitu kan. Khawatir juga nantinya tiba-tiba anak tersebut saudaranya ibu yang mana gitu kan gitu, jadi harus memperhatikan perasaan teman-teman juga gitu. Luar biasa Ibu, jadi tetap harus melihat kasus dari berbagai sudut pandang gitu ya Bu ya, sama berkoordinasi dengan teman-teman juga supaya memang tahu gitu duduk permasalahannya di mana gitu ya baik ya Bu ya, untuk mendapatkan win-win solution. Luar biasa sekali Bu. Nah Ibu, selama ini bagaimana sih Bu cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus-kasus yang merupakan bujukan moral gitu Bu? Ya dipelajari dulu kasusnya supaya tahu gitu bahwa kasus itu tuh termasuk yang mana. Jadi tidak langsung memutuskan. Kalau misalnya kasus seperti dibilang di bujukan ya tadi, bujukan moral kan itu memang harus kemungkinan kayaknya harus kita bisa memutuskan sendiri. Karena kan karena biasanya bisa membahayakan juga dari segala pihak. Tapi kalau bujukan dilema etika itu memang harus melibatkan orang banyak. Tapi kalau untuk kasus yang membujukan moral itu memang kita harus bisa memutuskan gitu, walaupun dengan pertimbangan juga ya, dengan pertimbangan artinya nggak juga saya memutuskan sendiri hari ini enggak, tetap mungkin saya akan diskusi dengan yang berkepentingan artinya gitu, misalnya kaitannya dengan hal-hal biasa ya, kalau misalnya dengan anggaran sekolah dan sebagainya itu kan ada saya berkepentingannya dengan bendahara sekolah, berarti saya diskusi dulu dengan dia baru saya memutuskan seperti itu. Tapi kalau misalnya yang tadi dilema etika ya memang orang banyak, tapi kalau untuk yang bukan moral itu ya harus bisa memutuskan gitu. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Tadi yang contohnya misal kayak dilema etika, berarti kan semuanya benar lawan benar gitu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu? Kalau untuk kasus-kasus seperti itu saya selalu diskusi dengan teman-teman. Jadi ketika dilema itu ada, saya diskusi dengan teman-teman, kita bacakan bersama. Nggak bisa saya ambil keputusan sendiri, karena ini kan benar dengan lawan benar ya. Jadi kan semuanya benar. Kalau saya ambil keputusan sendiri, tiba-tiba yang satunya kebenarannya ini tidak terlaksana, ini kan jadi salah. Bagaimana dua-duanya bisa berjalan beriringan gitu kan. Seperti itu, jadi ya kita libatkan lagi nih teman-teman semuanya nih gitu. Ini kita ada masalah seperti ini nih, dan yang satu ini kita harus laksanakan benar, yang itu harus benar. Jadi gimana caranya kita supaya bisa jalan semuanya ya, tanpa harus merugikan yang lain seperti itu. Jadi ya kayak gitu, harus diskusi, harus sama-sama diskusi. Ketika masalah itu kita diskusikan dan dapat kesimpulannya secara bersama-sama, maka apa yang kita sudah putuskan akan berjalan dengan baik, karena memang udah jadi tanggung jawab kita semua, nggak cuma saya sebagai pengambil keputusan nantinya gitu. Kalau nanti saya sendiri, maka yang bertanggung jawab saya sendiri. Nanti saya, karena kan saya tidak bisa bekerja tanpa teman-teman, tidak bisa bekerja sendiri, kita kan belum satu tim ya. Jadi ya harus sama-sama. Jadi harus sama-sama nih dalam mengambil, dalam apa ya, mengidentifikasi sampai mengambil keputusan, walaupun keputusan akhirnya ada di tangan Ibu sebagai pemimpin gitu ya. Betul, ya. Tapi teman-teman juga sudah ikut bertanggung jawab nih ketika keputusan itu saya ambil. Oh, ya udah ikut andil lah dalam sebuah kegiatan atau apalah di dalam sesuatu yang saya putuskan. Luar biasa sekali nih Bu. Nah Bu, dalam tadi nih mengambil keputusan itu ada nggak sih langkah-langkah atau prosedur
yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dan apa pertama apa dulu sampai terakhir Ibu bisa mengambil keputusan? Iya, sebenarnya langkah-langkahnya sih nggak banyak ya. Kalau misalnya itu kadang kan memang masalah itu tiba-tiba muncul gitu kan. Kemudian kalau memang masalahnya ke siswa, tentang siswa, mungkin itu perlu identifikasi dan itu panjang prosesnya. Artinya kita yang pertama ya mencari tahu, mengidentifikasi, mencari tahu nih masalah ini munculnya dari apa gitu, kenapa sebabnya gitu kan. Jadi itu pasti saya akan apa namanya, mencari tahu dulu akar masalahnya nih. Kalau misalnya biasanya kalau siswa kan Bu, anak ini udah nggak masuk sekolah nih Bu, orang tuanya udah saya panggil gitu kan, udah ya saya tidak serta merta artinya percaya dengan gurunya aja gitu kan. Jadi saya tetap harus, oh ya Bu udah belum ke rumahnya misalnya, berarti kan saya harus ini ya, saya ambil informasi, mengumpulkan informasi dulu dari orang tuanya, dari anaknya tersebut gitu kan. Terus kenapa anak tersebut tidak mau sekolah, kan faktornya banyak, berarti kan informasi itu saya harus gali dulu gitu kan, dari gurunya, dari orang tuanya, dari siswanya gitu. Informasi, setelah informasi itu terkumpul saya pelajari, saya tanyakan dengan guru-guru yang lain tentang informasi tersebut, kevalitannya gitu, benar nggak sih, apalagi kalau siswa udah kelas 3 dan kelas 4 kan, berarti ada guru yang mengajar sebelumnya ibu yang tersebut kan, saya gali lagi informasi dari mereka. Utama adalah informasi, ketika informasi udah kita dapat, maka terus kita kumpulkan, ya saya sih biasanya guru dan orang tua serta anak merefleksikan bareng-bareng gitu. Merefleksikan bareng-bareng sehingga mendapatkan satu keputusan, kesimpulan bahwa kan kita tahu nih, supaya sinkron lah ya kata. Biasanya kan anak itu suka tidak masuk sekolah karena takut sama gurunya gitu kan. Terus jadi kan kalau hal seperti berarti kan yang harus refleksi gurunya, supaya tahu nih masalahnya, gurunya tahu, orang tuanya tahu, saya pun tahu. Jadi kita bareng-bareng, kita kumpul, kita ngobrol, tapi di situ akan dapat satu kesimpulan gitu, bahwa harus apa yang dilakukan orang tua, apa yang harus dilakukan oleh guru, apa juga yang akan harus dilakukan oleh anak. Itu kalau berkaitan dengan peserta didik. Biasa kalau berkaitan dengan guru itu kan biasanya suka ini ya, apa namanya, kasus yang tidak berakar gitu, artinya nggak lama gitu kan. Ya itu biasanya kan munculnya aduan gitu kan. Nah dari aduan-aduan itu ya saya tidak langsung TL biasanya, saya cuma pelajari dulu sendiri. Biasa saya kan suka kumpul dengan teman-teman, dari situ saya juga mencari tahu benar nggak sih aduan si A itu gitu kan. Nah itu informasi saya dapat dari situ. Kalau memang sekiranya kasus itu perlu di TL, ya saya kan TL. Tapi kalau kasus itu memang perlu nanti juga, biasa kan kalau guru pak saya kan udah pelajari, oh si A itu begini, si B itu begitu gitu. Biasa tuh kasusnya nggak selesai dengan sendirinya gitu. Oh berarti itu nggak perlu di TL gitu, nanti juga aja sendiri gitu. Kalau misalnya perlu di TL ya paling saya diskusi dulu setelah saya dapat informasi dari teman-teman, saya diskusi dulu dengan Pak Hasek misalnya gitu, dengan teman yang lain yang berkaitan, baru saya TL. Dan TL-nya juga biasanya saya tidak langsung ke orangnya, saya nanti TL-nya itu ketika saya rapat atau briefing dengan teman-teman, di situ akan saya informasikan bahwa hal tersebut tidak baik. Jadi tidak, tadi itu yang bersangkutan tidak merasa gitu, merasa apa, kalau misalnya biasanya kalau guru itu kan kalau udah masuk ke ruangan saya panggil secara khusus, pikir masuk kursi panas nih gitu kan, artinya nanti dilema juga gitu, dilemanya masalah itu menurut saya tidak akan selesai, sebab dia akan merasa bahwa ini saya ada yang ngaduin nih gitu kan, nih ibu langsung TL nih kayak gitu. Kalau misalnya nggak seperti itu, dia nggak akan tahu bahwa mungkin saya tahu dengan sendirinya. Jadi tidak ada rasa dari orang tersebut bahwa pilih kasih seperti itu gitu kan, merasa kayak gitu aja jadi masalah gitu. Itu yang saya jaga banget gitu. Seperti itu sih. Oke, luar biasa sekali Bu. Jadi ada sedikit perbedaan untuk kasus peserta didik atau antara kasus peserta
didik dengan kasus sama guru ya Bu ya. Kalau peserta didik lebih ke identifikasi masalah, dia mengumpulkan informasi, kemudian mempelajari dan mengecek kevalidannya, dan baru mengambil keputusan dengan bersama-sama dan merefleksikannya gitu ya Bu ya. Kemudian kalau untuk guru tadi hampir sama, agak sedikit berbedanya adalah kalau guru tidak kasus untuk guru Ibu biasanya umumnya langsung di forum gitu ya Bu ya, tidak mengambil guru itu secara khusus dalam pengambilan keputusan, takut gurunya ngerasa gimana gitu ya Bu ya. Luar biasa sekali nih, udah ada triknya nih dari Ibu sendiri nih untuk pengambilan keputusan di sekolah ini. Nah Bu, selanjutnya ini Bu, ada sih apa saja sih hal-hal yang menurut Ibu anggap efektif selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika khususnya, yang menurut Ibu efektif gitu? Ya ada sih ya tadi keputusan itu jangan diambil sendiri. Itu lebih efektif sih menurut saya, karena ketika keputusan itu diambil sendiri maka diri saya sendiri akan bertanggung jawab. Tapi kalau kita keputusan kita ambil bersama-sama, maka semua yang terlibat di dalamnya akan ikut bertanggung jawab. Itu seperti itu. Iya benar sekali ya Bu ya. Kayaknya memang kalau misalnya keputusan itu diambil, kita tahu semua nih keputusannya apa, kemudian dilibatkan juga, jadi ngerasa ada harus bertanggung jawab juga atas keputusan yang memang sudah diambil bersama-sama. Berarti memang sudah menerapkan demokrasi ya Bu ya dalam pengambilan keputusan. Nah Ibu, apa saja sih Bu yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ada nggak tantangannya dalam pengambilan keputusan Bu? Tantangannya terkadang gini, khawatir sendiri ya, takut teman-teman tuh nggak setuju gitu kan, atau tidak didukung gitu sih, lebih seperti itu sih. Tapi ya insya Allah sih ketika kita mengambil keputusan itu dengan bersama-sama dan sudah memang kita pertimbangan matang-matang sih, insya Allah sih teman-teman setuju ya. Cuma lebih ke situ aja sih, lebih ke kekhawatiran sendiri aja gitu sih. Tapi selama ini sih tidak muncul tuh kekhawatiran itu sih gitu. Jadi tantangannya hanya rasa khawatir aja ya Bu ya, yang sebenarnya mungkin tidak terjadi gitu. Iya manusiawi ya Bu ya kalau ada rasa khawatir mah gitu. Nah Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apa Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu punya jadwal gitu untuk menyelesaikannya? Itu sih tergantung kebutuhan ya Bu. Tergantung kebutuhan. Terkadang kan kalau kita jadwalkan berarti kita berharap banyak dilema ya, banyak masalah gitu. Ya. Tapi kalau misalnya itu kan tergantung kebutuhan gitu, tapi paling tidak diutamakan gitu. Kalau misalnya memang ada masalah-masalah yang berkaitan dengan hal tersebut gitu. Walaupun tidak terjadwal tapi diutamakanlah kalau misalnya memang ada terjadi hal tersebut. Berarti memang sesuai dengan kebutuhan. Kalau hujan berarti harus diselesaikan gitu. Ya. Oke. Terus selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu nih dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang mempermudah ya teman-teman sendiri lah. Enggak, iya kan? Karena kita ambil keputusan itu bersama-sama, maka yang akan mempermudah teman-teman itu sendiri. Mungkin ada ide di saya, tidak di saya, teman-teman ada gitu kan? Atau mungkin yang saya misalnya pemecahan masalah menurut saya itu benar, teman-teman nggak benar gitu kan, berarti ada rasa berarti saya pertimbangkan ya saya gitu kan. Jadi ya yang mempermudah adalah ketika teman-teman juga mendukung punya masalah tersebut dalam pengambilan keputusan. Oke. Berarti memang dalam pengambilan keputusan dilema etika ala Bu Eko ini sangat penting sekali melibatkan teman-teman dalam berkontribusi ya Bu ya untuk pengambilan keputusan. Wow, hebat nih Bu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi Bu, apa
sih pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika selama ini? Pelajaran yang saya petik itu adalah semua masalah yang terjadi itu mudah diselesaikan, dan alhamdulillah penyelesaiannya pun tidak merugikan pihak manapun, seperti itu. Terus kalau dilema etikanya itu terjadi untuk mengenai program sekolah, itu lebih ke semua program atau kursus yang kita ambil tuh berjalan dengan lancar gitu, terkondisikan dengan baik, dan daya dukung teman-teman itu luar biasa. Jadi artinya saya tidak capek sendirian nih kerja gitu kan. Saya tidak merasa lelah bekerja, saya tidak merasa pekerjaan saya sebagai kepala sekolah itu menjadi beban hidup saya gitu. Jadi ya enjoy aja gitu. Jadi saya merasa nyaman lah gitu, tidak merasa terbebani dengan jabatan saya sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah ya Bu ya, semua programnya, keputusannya bisa berjalan dengan baik, didukung sama guru-guru. Memang sih Bu, saya juga ngerasain nih setiap keputusan yang Ibu ambil tuh, terutama misalnya kasus-kasus dilema etika kayak kemarin ya, masalah PMM ya Bu ya. Iya betul. Ada semua guru harus menyelesaikan diklat yang PMM, tapi semua guru juga nggak semua guru mampu untuk IT-nya. Tapi saya apresiasi sekali sama Ibu kemarin, Ibu ngambil keputusannya ini ya, semua guru tetap wajib menyelesaikan PMM, kemudian ada trilemanya dengan syarat ya Bu ya, jadinya satu guru didampingi oleh satu guru yang bisa kompeten dalam IT. Itu luar biasa sekali, salah satu keputusan dilema etika yang saya petik dari Ibu, dan memang berjalan dengan lancar ya Bu, alhamdulillah sampai saat ini. Oke, Ibu Eko, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah daftar pertanyaan saya udah habis nih. Nanti lain kali saya boleh tanya-tanya lagi ya Bu ya sama Ibu terkait dengan kepemimpinan yang Ibu jalankan selama ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses selalu Bu Dara. Mudah-mudahan KCGP-nya. Amin. Terima kasih Bu. Yuk Bu, mari. Selanjutnya, mari kita simak video wawancara kedua dengan narasumber Ibu Toensi SPD selaku Kepala SDN Kalibaru 07 Jakarta Utara. Assalamualaikum Bu Aen. Waalaikumsalam Bu Dara. Gimana Bu Aen, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Dara sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Masih ini ya, masih semangat puasanya nih. Insya Allah. Masih semangat Bu. Walaupun ada ngantuk-ngantuk. Siang ini tuh waktunya ini tidur siang kali. Iya benar. Jadi kita tinggal nunggu ini jam pulang. Iya. Ibu, mohon maaf saya ganggu waktunya sebentar nih Bu. Hari ini saya mau tanya jawab lah sama Ibu, minta penjelasan dari Ibu, minta masukan dari Ibu, tentunya terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini sudah Ibu laksanakan sebagai kepala sekolah gitu Ibu. Mohon dibantu ya Bu ya, ini terkait dengan tugas saya nih sebagai CGP gitu Bu. Oke, Ibu, selama menjadi kepala sekolah tentunya banyak hal yang harus Ibu putuskan ya Bu ya, entah itu kasus atau kebijakan-kebijakan yang tentunya pasti berhubungan dengan orang banyak ya Bu ya. Nah, Ibu pernah nggak sih dalam mengambil keputusan itu terjadi dilema dalam diri Ibu gitu, terjadi hal yang membingungkan ini, harus pilih yang mana ini? Pernah nggak sih Bu ngalamin kayak gitu? Pernah ya. Pernah, pasti selama menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, tentu saja hal seperti itu sering kita jumpai di dalam. Iya. Terkait dengan dilema tersebut Bu, ini juga berhubungan dengan materi yang sudah saya pelajari pada modul 3.1 di CGP ini. Ada yang namanya dilema etika dan
bujukan moral. Kalau dilema etika itu kan berarti kasus yang sama-sama baik, sama-sama benar lawan benar gitu kan. Kemudian kita harus memilih mana yang paling baik di antara kedua hal tersebut. Yang satu lagi adalah bujukan moral. Pastinya yang satu kebaikan, yang satu ada salahnya gitu. Berarti kita milihnya kan yang paling baik ya Bu ya. Nah, selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus-kasus yang bujukan moral? Cara mengidentifikasinya tentu saja kita pelajari dari masalah atau kasus tersebut apakah tergolong dilema etika atau bujukan moral. Jadi dulu kita golongkan. Nah, setelah itu baru nanti penanganannya berdasarkan kasus itu sendiri seperti apa. Nanti selama ini memang Ibu identifikasi dulu ya. Ini yang bermaksud mana nih gitu kan. Di dalam keputusan kan pastinya pas sekolah akan mempelajari dulu kasusnya seperti apa. Nah, kemudian Bu, bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti ini fokus ke dilema etika ya? Iya, benar sekali Bu. Tadi Bu Dara sudah ingatkan Ibu bahwa dilema etika itu adalah kepala sekolah harus mengambil keputusan untuk dua hal yang sama-sama baik dan kita mengambil yang paling baiknya itu sama atau kalah gitu. Yang pertama kita lakukan sebagai kepala sekolah seandainya harus memutuskan suatu hal yang terkait dilema etika tadi, yang pertama adalah tadi itu identifikasi. Jadi masalah-masalahnya apa, kemudian kita cari informasi yang terkait dengan itu, tentu saja dengan cara kita musyawarah, berdiskusi dengan pihak-pihak terkait. Setelah itu baru kita cari solusinya seperti apa, mengatasi kasus tersebut. Wah, luar biasa sekali nih Bu. Kayaknya memang patut dicontoh nih. Jadi sebenarnya ini udah masuk nih ke pertanyaan berikutnya. Saya udah ada sebenarnya tadi mau tanya langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini, berarti sudah terjawab nih Bu. Udah berarti kita harus identifikasi dulu ya Bu ya permasalahannya, kemudian melibatkan terkait, mencari solusinya, mencari kebenaran informasinya dulu ya Bu ya. Kemudian mengambil keputusannya. Tapi kadang-kadang kita sudah mengambil keputusan juga kita harus refleksi kembali apakah keputusan itu kita tuh pas atau tidak gitu. Jadi kita kan harus ada kita lihat lagi keputusan yang sudah saya buat itu bisa nggak untuk mengatasi semuanya. Keren sekali nih Bu. Ini udah hebat banget. Setelah mengambil keputusan Ibu refleksi kembali. Wah, luar biasa ini. Nah, Ibu, menurut Ibu hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika ini? Efektifnya tergantung bagaimana kita mengambil tindakan ya. Biasanya supaya kita efektif itu kita tentu saja kita dalam mengambil keputusan itu tidak sendiri. Jadi kita libatkan dari pihak lain, terutama kalau di sekolah ada guru yang senior yang lebih berpengalaman. Mohon maaf nih kalau Ibu sebagai kepala sekolah, tapi kan ada guru yang lebih senior gitu, mungkin pengalamannya lebih banyak gitu. Sekedar minta pertimbangan gitu, karena selain itu juga kita bisa bertanya dengan pihak yang kompeten gitu, misalnya ada orang yang lebih mengerti tentang hal itu gitu. Atau kita bisa meninjau langsung peraturan yang ada seperti apa sebenarnya gitu, belajar ingatkan kembali. Jadi tadi supaya efektif Ibu pasti melibatkan orang-orang di sekitar Ibu ya, yang lebih kompeten, guru-guru yang lebih senior, sama melihat meninjau kembali peraturan-peraturan Ibu ya. Keren nih. Nah,
tentunya yang pertama itu yang berhubungan dengan rasa toleransi ya. Misalnya kan kita dalam mengambil keputusan kita mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam mengambil keputusannya, seperti kita mempertimbangkan bagaimana sih kalau seandainya keputusan itu kita buat, kemudian hasil akhirnya seperti apa. Kemudian juga kita mempertimbangkan rasa toleransi, perasaan, itu menjadi pertimbangan juga. Nah, yang paling penting adalah yang terkait dengan peraturan tentunya. Kita mengambil keputusan tidak sembarangan kita berkeputusan, tetapi sesuai dengan peraturan yang ada kita sama-sama tahu. Berarti memang tantangannya itu hubungannya dengan toleransi, dengan perasaan orang-orang. Bagaimana nih kalau saya ngambil keputusan ini, merasa gimana enggak gitu ya Bu ya. Kalau saya begini bagaimana gitu. Jadi intinya kan kita mengambil keputusan untuk kebaikan Iya. yang kita ambil keputusannya dengan bersangkutan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini kan di sekolah kan guru ya, guru atau karyawan kita yang lain. Nanti supaya mendapatkan win-win solution gitu ya Bu ya. Ada solusi terbaik. Nah, kemudian Ibu, selanjutnya saya mau tanya nih, Ibu kalau misalnya menghadapi suatu permasalahan gitu atau kasus-kasus dilema etika, apakah Ibu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus, atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau memang Ibu ada prosedurnya itu yang dijalankan selama ini gitu Bu? Sebenarnya kalau untuk kita melihat ya, kalau yang harus pakai kata kala, misalnya kita harus menyelesaikan atau mengambil keputusan yang tidak segera, ya mungkin ada beberapa kasus ya. Tetapi juga kadang-kadang ada kasus yang harus saat itu juga kita harus selesaikan, karena kalau kita menunggu jadwal penyelesaiannya lebih lama akan berakibat kurang baik. Jadi ada sesuatu yang memang harus diputuskan hari itu juga. Berarti sifatnya Tidak harus relatif ya Bu ya, sama kondisional. Ada juga tergantung yang kita kondisinya. rencanakan dengan jadwal penyelesaiannya kapan, karena terkait dengan tugas kita kan kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Kita sudah merencanakan untuk menyusun suatu hal untuk menyampaikan kepada pihak terkait, ternyata ada agenda lain di luar, jadi perlu tunjuk ulang. Memang berarti kondisional aja gitu ya. Apakah itu harus segera diputuskan atau masih bisa nanti, tapi tentunya dengan apa mungkin ada penambahan informasi lagi untuk bisa butuh waktu ya Bu ya. Nah Ibu, selanjutnya nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? yang pertama udara. Kita kan sebagai insan bekerja dan di suatu komunitas pendidikan, tentu yang pertama itu kita akan lebih mudah mengambil keputusan apabila kita tahu tentang peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, dukungan dari pihak terkait. Dukungan dari dalam hal ini bagaimana pihak-pihak itu bisa kita ajak kerjasama sehingga keputusan akan mudah kita ambil. Yang ketiga, mungkin mindset cara berpikir ya, cara pandang teman-teman karyawan atau guru yang ada di sekolah ini tentang keputusan yang diambil. Kalau memang guru-guru atau warga sekolah ini mempunyai mindset yang baik, akhirnya bisa dengan mudah memberikan kebaikan, itu akan mempermudah pengambilan keputusan gitu. Berarti memang budaya positif di sekolah ini sudah terbangun ya Bu ya, dengan apa ya, mindset guru-guru yang sudah pemikiran sudah terbuka, bisa menerima peraturan dengan atau keputusan Ibu dengan baik dan menjalankannya dengan tanggung jawab ya Bu ya. Dan kita akan ke sana Bu, walaupun kenyataannya tentu saja kan tidak dengan mudah ya, bisa bersama untuk proses. Tidak semua guru bisa langsung menerima keputusan yang terbaik gitu. Pastinya hal itu membutuhkan proses sebagai guru. Luar biasa sekali nih Bu. Ini keren-keren banget nih dari Bu Aini. Kemudian Bu, ini masuk ke pertanyaan terakhir nih Bu. Nah, dari semua hal yang tadi telah Ibu sampaikan ya Bu ya,
pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi ya tadi budaya perlu diingat sebagai seorang kepala sekolah ya, di sekolah ini, karena kalau kita mau menentukan suatu keputusan berarti yang pertama adalah kita tahu dulu bagaimana kondisi masyarakat terbaik, kemudian paradigma dari keputusan itu seperti apa. Kita tahu bahwa kita kan di dalam paradigma pemilihan itu, dalam mengambil keputusan itu kita mempertimbangkan juga yang namanya setiap halaman, kemudian ada juga rasa ketaatan, mempertimbangkan juga jangka panjang jangka pendeknya, gitu kan. Jadi keputusan itu kalau kita sudah mengacu ke prinsip dan paradigma itu, insya Allah bisa menjadi keputusan yang terbaik dan bisa membuat bermanfaat untuk semua orang. Luar biasa sekali berarti Bu Ainti sudah menerapkan prinsip, sudah mempelajari prinsip-prinsip pengambilan keputusan, paradigmanya juga, sehingga Kita memang sama-sama belajar Mbak Dara ya, kan. Mudah-mudahan nih Mbak Dara itu kan udara itu kan apa CGP ya, insya Allah sih jadi terus ya. Amin. Bisa meningkatkan karirnya. Amin. Bergerak. Terima kasih banyak Bu Ain, luar biasa sekali nih, seru banget sebenarnya pembicaraan saya dengan Ibu pada hari ini. Bu Ain, terima kasih atas waktunya hari ini. Insya Allah di lain kesempatan saya boleh berkunjung lagi ya untuk tanya-tanya lagi ya Bu ya. Senang hati kalau bisa membantu ya. Semoga sehat-sehat terus, lancar semua dan sukses Ibu ke depannya, saat ini sampai ke depannya nanti ya Bu ya. Baik Ibu, saya sudahi dulu ya karena memang masih ada yang berikutnya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Sukses berudara. Ya, terima kasih Bu. Salam Bu ya Yu. Refleksi hasil wawancara. Setelah melaksanakan wawancara kepada kedua kepala sekolah, selanjutnya saya melakukan refleksi terhadap hasil wawancara. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang didapatkan? Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan 2 kepala sekolah, pengambilan keputusan yang beliau terapkan antara lain: 1. Mengidentifikasi masalah atau kasus yang dihadapi dan mendiskusikannya dengan pihak-pihak terkait untuk mengambil keputusan. 2. Kepala sekolah berusaha mengambil keputusan dengan objektif untuk meminimalisir dampak negatif yang muncul di kemudian hari. 3. Dalam mengambil keputusan, kepala sekolah berusaha mencari win-win solution agar keputusan yang diambil menguntungkan untuk semuanya. Tidak jarang kepala sekolah menghadapi trilema. 4. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan banyak pihak dilakukan dengan musyawarah mufakat dan berpihak pada murid. Jika dibandingkan dengan yang telah saya pelajari pada modul 3.1, para kepala sekolah yang saya wawancarai telah menerapkan beberapa hal seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan, walaupun tidak semua langkah dilakukan. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pemimpin yang Anda wawancarai? Adakah semua persamaan atau perbedaan? Kira-kira apa yang menonjol dari salah satu pemimpin tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan, antara lain: 1. Tahap identifikasi masalah atau kasus secara umum sama, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi, fakta-fakta, bukti, dan data serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
2. Penyelesaian masalah atau kasus dilakukan secara bertahap, sehingga keputusan yang akan diambil penuh dengan pertimbangan yang matang. 3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. 4. Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah. Masalah diselesaikan secara insidental. Perbedaan hasil wawancara dari kedua kepala sekolah antara lain: 1. Ibu Eko Siswanti selaku Kepala SDN Kalibaru 05 dalam pengambilan keputusan selalu berkolaborasi dengan guru-guru dan pihak terkait lainnya. Menurut beliau, segala kegiatan yang ada di sekolah, guru harus banyak memiliki peran. Jadi, sudah sepatutnya setiap pengambilan keputusan terkait kesiswaan maupun kegiatan sekolah, guru harus berperan juga dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan budaya positif yang ada di sekolah, yaitu menciptakan suasana dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk seluruh warga sekolah. Beliau juga sering menggunakan prinsip berpikir hasil akhir dan rasa peduli. Yang kedua, Ibu Toaensi selaku Kepala SDN Kalibaru 07 lebih mengedepankan regulasi dan manajemen sekolah. Dalam pengambilan keputusan, beliau lebih sering berkonsultasi dengan guru senior yang ada di sekolahnya, namun tetap berkoordinasi juga dengan pihak terkait lainnya. Beliau lebih sering menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan. Apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan kedua kepala sekolah jika dihadapkan dengan dilema etika adalah dengan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, mulai dari mengenali masalah atau kasus yang dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang bersinggungan, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, mengecek fakta-fakta, kemudian memvalidasinya dengan pihak-pihak terkait, melakukan berbagai uji benar atau salah, seperti uji legal, uji regulasi, dan uji intuisi, pengujian paradigma, melakukan prinsip resolusi, investigasi trilema, membuat keputusan, dan merefleksikan keputusan yang telah dibuat. Menurut kepala sekolah, jika keputusan berkaitan dengan program sekolah, keefektifan keputusan dapat dilihat dari berjalannya kegiatan sekolah dengan baik dan mendapat dukungan dari seluruh warga sekolah, sehingga kepala sekolah merasa itu merupakan sebuah win-win solution, dan pada akhirnya kepala sekolah tidak akan merasa terbebani dengan jabatannya. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Jika saya menghadapi dilema etika, saya akan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Melakukan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, antara lain mengidentifikasi kasus dengan mengenali nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut dan memvalidasinya dengan pihak-pihak terkait, melakukan pengujian benar lawan benar seperti uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan, melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi penyelesaian dilema, melakukan investigasi opsi trilema, membuat keputusan, dan merefleksikan keputusan yang telah dibuat. 2. Dalam melaksanakan proses 9 langkah pengambilan keputusan, tentunya saya juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 3. Keputusan yang diambil diusahakan merupakan win-win solution
dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. 4. Saya akan mulai melakukannya saat menghadapi dilema etika, baik di lingkungan saya, pada murid-murid saya, maupun pada kolega guru-guru di sekolah saya secepatnya. Demikianlah video demonstrasi kontekstual modul 3.1 milik saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.